Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Seperti kita ketahui, di masa pandemi ini dilakukan pembatasan-pembatasan yang tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Efek dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah ditutupnya tempat-tempat wisata, kemudian berbagai toko-toko dan juga tempat-tempat bisnis lainnya seperti pusat kebugaran, tempat senam, tempat-tempat olahraga, dan juga mal-mal dibatasi waktunya. Hal ini dapat menimbulkan stres kepada orang-orang karena dengan dibatasinya atau kegiatan tersebut atau ditutupnya tempat-tempat fasilitas publik itu menyebabkan orang-orang akan terhalang untuk melakukan kegiatan yang disenanginya. Terhalangnya melakukan kegiatan disenanginya itu dapat menyebabkan meningkatkan stres pada seseorang. Apalagi juga sudah dilaporkan bahwa di masa pandemi ini terjadi peningkatan angka depresi. Adanya stres dapat meningkatkan hormon kortisol. Nah, karena itu hormon kortisol kita sebut dengan hormon stres. Meningkatnya hormon kortisol ini sebenarnya efeknya banyak, namun bagi sistem imun sendiri juga memiliki efek. Jadi hormon kortisol ini dapat menurunkan efektivitas atau kerja dari sel-sel imun. Sebenarnya hormon kortisol ini secara normal juga meningkat karena fungsinya juga ada bagi tubuh kita, yaitu untuk metabolisme gula atau glukosa. Namun apabila seseorang mengalami stres, maka hormon kortisol tersebut kadarnya akan sangat tinggi, melebihi normal. Itulah yang menyebabkan terganggunya sistem imun. Oleh karena itu, mengapa kita tidak boleh mengalami stres? Sebaliknya, pada orang yang bahagia, sebenarnya di samping hormon stres tersebut ada lagi hormon yang kita kenal dengan 4 hormon kebahagiaan. Jadi 4 hormon kebahagiaan itu, yang pertama adalah hormon endorfin, kedua adalah serotonin, ketiga dopamin, dan keempat oksitosin. Yang pertama, hormon endorfin. Jadi hormon endorfin adalah suatu zat kimia yang dihasilkan otak, secara normal dihasilkan, terutama dihasilkan pada saat kita melakukan kegiatan yang kita senangi, seperti saat kita makan makanan yang kita sukai atau kita minum, atau juga kita melakukan kegiatan yang kita sukai seperti misalnya shopping atau jalan-jalan ke tempat yang kita sukai. Dan efek dari hormon endorfin ini adalah untuk menghilangkan rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman, meningkatkan rasa nyaman pada diri kita. Dan hormon endorfin ini senyawanya seperti morfin. Jadi sebenarnya di tubuh kita bisa menghasilkan morfin, zat seperti morfin secara alamiah. Sebenarnya kita tidak memerlukan morfin dari luar. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang kita senangi, kita bisa menghasilkan morfin dari dalam tubuh kita sendiri.
Jadi itu salah satu dari fungsi hormon endorfin tadi. Dan selain menghilangkan atau mengerasa nyeri dan memberikan rasa kenyamanan, hormon endorfin ini juga meningkat pada ibu-ibu hamil karena fungsinya dia untuk mengurangi rasa nyeri pada saat ibu tersebut melahirkan. Dan kemudian ada juga fungsi-fungsi lainnya dari hormon endorfin tersebut. Kemudian yang kedua adalah serotonin. Serotonin ini juga suatu zat kimia, sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh otak, namun juga dihasilkan oleh berbagai organ di tubuh kita, terutama paling banyak dihasilkan oleh organ usus. Dan kita namun serotonin ini lebih dikenal sebagai senyawa mood stabilizer. Jadi hormon serotonin ini kalau di otak fungsinya membuat kita merasa penting, kemudian membuat kita lebih percaya diri. Dan kalau di usus, sebenarnya lebih banyak di usus, fungsinya adalah untuk membantu pencernaan dengan cara meningkatkan pergerakan usus. Kemudian ada juga fungsi-fungsi yang lain dari hormon serotonin tersebut. Jadi sebenarnya secara normal hormon serotonin itu dihasilkan oleh tubuh kita dengan kadar tertentu. Namun apabila seorang mengalami depresi, maka kadar serotonin itu akan menurun dan itu menyebabkan seseorang itu kehilangan motivasi. Jadi seseorang juga menyebabkan moodnya menurun, kemudian menjadi depresi kurang. Kemudian kalau meningkat juga tidak baik ya. Jadi harus dalam kadar normal. Ini juga meningkat juga bisa menyebabkan stres. Kalau menurun juga bisa menyebabkan stres. Kemudian yang ketiga adalah hormon dopamin atau kita sebut juga dopamin. Ini juga suatu zat kimia yang dilepaskan oleh sel saraf otak, fungsinya untuk komunikasi antar sel saraf di otak. Hormon dopamin ini fungsinya untuk membuat kita fokus terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi untuk membuat kita fokus dan waspada. Secara normal juga dihasilkan pada saat kita akan melakukan suatu pekerjaan tertentu atau proyek tertentu, atau misalnya kita akan dilepaskan, tujuannya supaya kita termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu karena kita mengharapkan kepuasan dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Dan apabila kadarnya menurun, ini juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan seorang jadi hilang motivasinya. Dan selain untuk mood, hormon dopamin ini juga berfungsi untuk di berbagai organ di tubuh kita yang lain juga, seperti ginjal, pembuluh darah, dan bagi organ penting lainnya. Jadi untuk bekerjanya organ-organ tersebut. Kemudian hormon kebahagiaan yang keempat adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini mungkin sering kita dengar. Ini dikenal juga dengan hormon cinta. Jadi oksitosin adalah hormon cinta. Dan ini terutama dihasilkan pada ibu hamil yang mendekati masa kelahiran. Jadi akan sangat meningkat kadarnya, dan fungsinya hormon oksitosin ini adalah untuk kontraksi rahim agar bayi tersebut mudah dilahirkannya. Kemudian juga untuk menstimulasi pengeluaran ASI dan juga untuk menghasilkan kedekatan hubungan antara ibu dan bayinya. Jadi sebenarnya ini adalah hormon yang membuat hubungan ikatan cinta ya, ikatan cinta atau kedekatan ya. Mungkin juga bukan fungsinya tidak hanya dengan ibu ke anak, namun juga cinta dengan yang lainnya, jadi sama manusia. Jadi itu hormon oksitosin. Jadi terutama dikeluarkan pada saat
kehamilan. Dan ini juga dibilang dikeluarkan pada saat orang mungkin jatuh cinta, juga dikeluarkan hormon oksitosin. Jadi fungsinya seperti itu, membuat rasa cinta dan kedekatan. Nah, berbeda dengan hormon kortisol yang meningkatkan sistem imun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 4 hormon kebahagiaan ini terbukti meningkatkan kerja sel-sel imun, baik itu hormon endorfin, hormon serotonin, dopamin, dan oksitosin tadi meningkatkan sel-sel imun, gitu ya. Jadi oleh karena itu pentingnya agar kita bahagia karena dapat meningkatkan hormon berbagai yang meningkatkan sel-sel imun tadi. Namun bagaimana caranya untuk menurunkan hormon stres tadi, kortisol, dan meningkatkan 4 hormon kebahagiaan tadi? Menurut para ahli, caranya antara lain dengan pertama, melakukan meditasi atau melakukan yoga, kemudian dengan cara olahraga yang teratur, kemudian dengan cara terkena paparan sinar matahari ya dengan jangka waktu tertentu. Lebih baik adalah sinar matahari pagi. Kemudian juga dengan cara mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan sehat, yang kaya protein, dan mengurangi lemak jenuh seperti goreng-gorengan. Kemudian juga dengan cara mengkonsumsi suplemen vitamin seperti itu. Kemudian juga bisa dengan cara tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Kemudian juga bisa dengan cara memelihara hewan peliharaan yang disenangi. Kemudian juga bisa dengan cara mendengarkan musik yang kita senangi. Kemudian juga bisa dengan cara menciptakan lagu atau menciptakan karya seni. Itu juga bisa meningkatkan hormon kebahagiaan dan menurunkan hormon stres. Dan juga dikatakan agar kita selalu memberi, itu juga bisa meningkatkan hormon kebahagiaan dan bersyukur. Dan mungkin ada cara-cara, dan juga dibilang kita dengan cara berjalan-jalan keluar, namun kita sesuaikan dengan kondisi saat ini ya, dengan masa pandemi ini. Dan secara menurut ahli agama Islam sendiri, beberapa ahli agama Islam mengatakan bahwa stres ini dapat diatasi dengan cara pertama adalah dengan cara wisata religi. Ya, mungkin berziarah umroh atau berziarah ke makam wali Allah. Pertama, kedua dengan cara mengingat Allah ya. Jadi mengingat Allah itu juga bisa menghilangkan stres. Itu misalnya dengan sholat ya. Kemudian juga dengan cara puasa. Nah, ini ternyata telah diteliti bahwa puasa itu dapat menyembuhkan gangguan jiwa. Kemudian juga dengan berzakat ya, atau bersedekah. Nah, ini ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa bersedekah dapat meningkatkan kerja sistem imun tubuh kita. Kemudian dengan berzikir. Nah, berzikir ini sebenarnya mengingat Allah ya. Ada suatu ayat yang mengatakan bahwa dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kita sebenarnya dianjurkan untuk hati kita tentram atau bahagia, kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dengan cara berzikir atau salat tadi ya. Itu di surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian cara lainnya adalah dengan bersabar. Nah, bersabar itu ternyata juga dapat menghilangkan stres, kata para ahli agama tadi. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita harus bisa dengan cara bersabar dan salat untuk menghilangkan stres tadi. Kemudian juga kata para ahli agama tadi dengan cara berdoa juga bisa. Kemudian dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, beberapa ulama mengatakan bahwa
membaca ayat Al-Quran ini termasuk kepada berzikir tadi. Kemudian bisa juga dengan cara mensyukuri nikmat, kata para ahli tadi. Nah, ini seperti surat Ibrahim ayat 7 bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi untuk menghilangkan stres dan membuat kita bahagia, kita harus senantiasa bersyukur. Nah, kemudian dengan cara bersilaturahmi. Ya, seperti ini sesuai dengan ahli kedokteran tadi, bahwa silaturahmi ini bisa meningkatkan sistem imun kita. Dan sebuah hadis dikatakan bahwa siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan usia dipanjangkan, hendaklah ia menyambung kerabatnya atau dengan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini dapat memperpanjang umur. Nah, ini sesuai dengan tadi, apabila silaturahmi ini meningkat sistem imun, maka secara tidak langsung dapat memperpanjang umur kita. Nah, demikianlah tadi usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menurunkan hormon stres dan meningkatkan 4 hormon kebahagiaan tadi. Dan tentunya metode-metode itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, terserah memilih cara yang mana. Ya, kemudian ada satu lagi, untuk menghilangkan stres atau meningkat hormon kebahagiaan itu bisa dengan cara makan coklat hitam. Ya, jadi dark coklat atau coklat hitam gitu, atau dengan makan makanan yang pedas ya. Yang penting kita tidak melakukan usaha yang bertentangan atau yang bertentangan dengan agama. Misalnya dengan cara minum alkohol, itu sebenarnya bisa meningkatkan dopamin, tapi dilarang oleh agama, itu jangan dilakukan. Jadi kita bisa melakukan segala usaha tadi, yang penting tidak bertentangan dengan syariat agama atau bukan suatu maksiat. Jadi demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.